Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Pemikiran Hukum Islam Kontemporer akan memaparkan materi tentang aspek-aspek pemikiran hukum Islam kontemporer. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang aspek-aspek pemikiran hukum Islam kontemporer. Sepanjang sejarah proses perkembangan pemikiran hukum Islam berada pada titik intensitas di mana produk hasil pemikiran ulama terdahulu tidak perlu diperbaharui. Begitu pula sebaliknya, hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman perlu ditinjau ulang. Dan hal ini berdampak signifikan terhadap kehidupan umat Islam. Pemikiran hukum Islam kontemporer adalah upaya untuk mengembangkan dan memperbaharui pemikiran hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Pemikiran hukum Islam kontemporer mencoba menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang semakin kompleks. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber hukum Islam yang telah ada, namun juga membuka diri terhadap ide-ide baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemikiran hukum Islam juga berperan penting dalam membentuk sistem hukum dan keadilan di negara-negara yang menganut Islam sebagai agama resmi. Aspek-aspek pemikiran hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis, ijtihad, qiyas, ijma, maslahah mursalah, urf, taklid, dan keadilan. Dalam hal ini, aspek-aspek yang dibahas kemudian serta-merta semuanya muncul pada masa Nabi. Tetapi beberapa aspek pemikiran baru muncul beberapa abad setelah Nabi. Biasanya meliputi aspek teologi, aspek ibadah, aspek moralitas, aspek kebatinan, aspek filsafat, aspek sejarah, dan aspek budaya dan lain-lain. Aspek teologi itu yaitu aspek pemikiran Islam yang didasarkan pada ajaran tauhid. Secara khusus, aspek ini merupakan pengembangan dari 6 rukun iman. Namun dalam arti yang lebih luas, aspek ini menyangkut masalah mukmin dan muslim, masalah orang kafir dan musyrik, hubungan antara makhluk dan pencipta, masalah surga dan neraka, dan lain-lain sebagainya. Aspek teologis ini ditangani oleh ilmu tauhid atau kalamologi dan merupakan aspek penting sebagai dasar Islam. Kedua itu aspek ibadat. Dasar doktrin dari aspek ini adalah bahwa manusia terbuat dari tubuh dan roh Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan itu suci, roh dapat kembali kepadanya haruslah juga suci. Untuk menjaga kesucian jiwa, ajaran Islam menetapkan ibadah berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan akhlak atau ajaran akhlak. Ketiga itu aspek hukum. Aspek ini mengacu pada aturan hidup masyarakat agar dapat memiliki kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Aspek ini meliputi keluarga, contohnya perkawinan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Ekonomi, jual beli, sewa, pinjam meminjam, kontrak, dan lain. Kejahatan, hukum pidana, hukum perdata. Hubungan antara muslim dan non-muslim, hubungan antara kaya dan miskin, dan lain-lain sebagainya. Pemikiran ini tentang aspek-aspek ini biasanya dibahas dalam fikih. Aspek politik. Perkembangan umat Islam sejak zaman Nabi hidup dalam sistem kekuasaan atau berpolitik, sehingga sejak saat ini gagasan-gagasan kenegaraan. Aspek sejarah. Aspek ini terkait dengan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah sebaran dan waktu yang berbeda. Pada umumnya, tokoh-tokoh sejarah Islam terjadi pada zaman klasik, abad pertengahan, dan modern. Selanjutnya, aspek filsafat. Aspek ini muncul ketika Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani dan membahas tentang hakikat Tuhan, hakikat ruh, fenomena alam, hakikat akal, hakikat wujud, dan lain-lain.
Pembahasan masalah ini pada hakikatnya adalah pekerjaan akal. Oleh karena itu, timbul pertanyaan tentang akal dan wahyu serta filsafat dan agama di kalangan umat Islam. Filsafat juga berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang artinya philos adalah artinya cinta, suka, dan sophia adalah pengetahuan. Jika digabungkan, maka berarti cinta akan pengetahuan. Filsafat adalah ilmu khusus yang berusaha menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan, biasanya karena masalah tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Filsafat adalah usaha manusia menggunakan akalnya untuk memahami atau menelaah alam yang ada secara radikal, seperti sifat Tuhan, sifat alam semesta, sifat manusia. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Dipersilahkan. Baik, langsung saja. Materi yang kedua itu perkembangan pemikiran hukum Islam di era kontemporer. Yang pertama itu kelompok tradisionalis yang mayoritas dari mereka adalah umat Islam mengatakan bahwa sumber yang bisa dipakai untuk menentukan hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah di samping ijma dan qiyas. Menurut kelompok revisionis Barat, mayoritas dari mereka meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Akan tetapi, ketika berbicara hadis atau sunnah, mereka berpendapat sebagian besar teks-teks dari hadis itu palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan mereka adalah karena pesatnya kemunculan hadis yang awalnya tidak ada, dengan dalih adanya tokoh-tokoh tertentu yang menjadi tempat menyebarnya suatu hadis. Adapun fundamentalis, suatu aliran pemikiran fundamental yang model pemikiran sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Post-tradisionalis, aliran tersebut berusaha mendekonstruksikan warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpretasi baru. Modernis, suatu aliran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Karakter utama gerakannya adalah keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan kemasyarakatan. Faktor yang mendasari perbedaan pemikiran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pemikiran dalam hukum Islam, yaitu diantaranya adalah metode interpretasi. Ada beberapa metode interpretasi yang digunakan oleh para ulama dalam memahami hukum Islam. Metode ini dapat menghasilkan perbedaan pendapat dalam memahami teks-teks agama dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Konteks sejarah dan budaya. Pemahaman hukum Islam dapat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya dari masyarakat yang menerapkan hukum tersebut. Sebagai contoh, praktik hukum Islam di Indonesia mungkin berbeda dengan di Arab Saudi karena perbedaan budaya dan sejarah dari kedua negara tersebut. Perbedaan pendapat umat Islam. Ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang bagaimana menerapkan hukum Islam. Beberapa kelompok mungkin menekankan aspek tertentu dari hukum Islam, sementara yang lain mengutamakan aspek yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang tujuan hukum Islam. Ada perbedaan dalam pemahaman tentang tujuan hukum dari hukum Islam. Misalnya, apakah tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencegah maksiat atau untuk melindungi hak-hak individu, pengaruh politik dan kekuasaan. Kadang-kadang pemikiran hukum Islam dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, para ulama atau negara dapat menafsirkan hukum Islam untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Adapun perbedaan interpretasi teks.
ada beberapa teks dalam hukum Islam yang memiliki arti ganda atau dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh para ulama. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat dalam menerapkan hukum Islam. Perbedaan penafsiran terhadap sunnah. Ada beberapa pendapat di kalangan umat Islam tentang bagaimana menafsirkan hadis dan sunnah. Beberapa kelompok mungkin menganggap hadis lebih penting daripada yang lain atau mengutamakan sunnah tertentu dalam menerapkan hukum Islam. Perbedaan pendidikan dan latar belakang. Ada perbedaan dalam pendidikan dan latar belakang para ulama yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang hukum Islam dan bagaimana menerapkannya. Sekian dari saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai perspektif pemikiran hukum Islam di masyarakat pada periode kontemporer. Auguste Comte menciptakan teori yang disebut Lamoille Destroy Stat yang menggambarkan perkembangan masyarakat yang secara linear. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak berkembang sesuai dengan gambaran tersebut. Menurutnya, masyarakat berkembang dari tingkat teologis ke metafisik dan akhirnya mencapai ke tingkat positivisme. Nah, pada tingkat teologis dan metafisik, agama memiliki pengaruh dominan terhadap struktur masyarakat. Namun dalam praktiknya, peran agama dalam memulihkan dan merekonstruksi masyarakat saat terjadi konflik sudah tidak begitu dominan. Dalam tahap ini, pikiran rasional menjadi lebih maju dan agama dianggap telah kehilangan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, umat Islam harus mengambil manfaat sebanyak mungkin dari globalisasi sambil berupaya menghindari kerugian yang mungkin terjadi. Ada dua pendekatan dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, memanfaatkan aspek positif globalisasi dengan menggunakan kemampuan dan kemampuan yang ada. Yang kedua, mengurangi kerentanan terhadap dampak negatif globalisasi untuk mencegah terjadinya bencana. Untuk menghadapi globalisasi ini, tindakan yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh aspek positif globalisasi. Selain itu, masyarakat harus berupaya mengurangi kerentanan mereka agar efek negatif dari globalisasi dapat diminimalkan. Selanjutnya, bagian terakhir menjelaskan kritik epistemologi merupakan proyek besar bagi pemikiran Islam kontemporer. Menurut mereka, ada 3 kelompok yang menawarkan wacana refleksi terhadap tradisi dan budaya dalam konteks modernitas. Kelompok pertama adalah yang mengusulkan wacana transformasi yang menginginkan dunia Arab keluar sepenuhnya dari tradisi masa lalu mereka, dengan meyakinkan bahwa tidak ada tradisi yang cukup relevan untuk kehidupan modern. Kelompok ini seperti Adonis, Salamah, Musa, Zaki, Najib, Mahmud cenderung memiliki pandangan yang sejalan dengan Marxis. Nah, kelompok kedua adalah yang menawarkan wacana reformasi yang ingin mengambil sikap adaptif untuk memperbarui tradisi dalam kehidupan mereka. Beberapa perwakilan kelompok ini termasuk Arnon, Hasan Hanafi, Al-Jabiri, dan lain-lainnya. Nah, kelompok ketiga adalah yang disebut sebagai totaliter idealis, yang ingin dunia Arab kembali kepada Islam yang murni, terutama dalam aliran Salafi yang menekankan penggunaan Al-Quran dan hadis. Beberapa perwakilan kelompok ini termasuk Muhammad Al-Ghazali, Syed Qutb, Muhammad Qutb, dan lainnya. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, ketiga gaya berpikir di atas menempatkan masalah membaca di jantung ide besar dia, seperti yang ditujukan di awal. Arti membaca atau tujuan kritik epistemologis adalah untuk mengkaji struktur pengetahuan dan hubungannya dengan pembentukan sistem pemikiran kolektif, dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan, tradisi, dan proses ciptaannya. Nah, dengan kritik epistemologi ini, pemikirannya Islam kontemporer sangat kental dengan sistem struktur dan konstruksi epistem sebagai landasan tumbuh dan berkembangnya tradisi. Sekian dari saya, saya kembalikan
pada modern. Sebagai kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu pemikiran hukum Islam dari masa klasik hingga modern kini telah menjadi perbincangan yang kompleks. Bagaimana tidak muncul pemikiran-pemikiran baru setelah masa Nabi dan para sahabat menimbulkan permasalahan sosial di bidang ilmu pengetahuan demi rasionalisme. Momentum pemikiran Islam selama 3-4 dasawarsa terakhir telah menunjukkan kecenderungan yang baru. Perkembangan ini ditandai dengan produksi karya ilmiah dan intelektual sebagai reinterpretasi warisan budaya dan intelektual Islam. Dan aspek-aspek yang dibahas kemudian tidak serta-merta semuanya muncul pada masa Nabi, tetapi beberapa aspek pemikiran baru juga muncul beberapa abad setelah Nabi, biasanya meliputi aspek teologi, aspek ibadah, aspek moralitas, aspek kebatinan, aspek filsafat, aspek kesejarahan, dan aspek budaya dan lain-lainnya. Itulah materi kelompok kami yang sempat kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.